Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aji Afriana dengan NIM 232180149 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori motivasi pembelajaran. Apa sih teori motivasi pembelajaran itu? Motivasi merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Sedangkan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai sebab akibat dari pengalaman atau latihan. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, menyeleksi kegiatan-kegiatannya masing-masing. Selanjutnya ada teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang harus dipuaskan untuk tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara, bernapas, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Ketika kebutuhan fisiologis seseorang sudah terpenuhi atau sudah puas, maka perhatian dapat diarahkan kepada kebutuhan keselamatan. Keselamatan itu termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik ataupun kehilangan, serta merasa terjamin. Yang terusnya ada kebutuhan cinta kasih dan kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini mungkin disadari melalui hubungan-hubungan antar pribadi yang mendalam, tetapi cerminkan dalam. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 2 ya. Pertama ada faktor higiean memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya ada hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, atau biasa disebut faktor ekstrinsik. Yang kedua, faktor motivator. Memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya ada achievement, pengakuan, kemajuan, tingkat kehidupan, atau biasa disebut dengan faktor intrinsik. Teori dorongan. Teori drive biasa diuraikan sebagai teori-teori dorongan tentang motivasi. Perilaku didorong ke arah tujuan oleh keadaan-keadaan yang mendorong dalam diri seseorang. Secara umum, teori-teori drive mengatakan hal-hal berikut. Ketika suatu keadaan dorongan internal muncul, individu didorong untuk mengaturnya dalam perilaku yang mengarah ke tujuan yang mengurangi intensitas keadaan yang mendorong. Pada manusia dapat mencapai tujuan yang memadai yang mengurangi keadaan dorongan apabila dapat menyenangkan dan memuaskan. Yang selanjutnya ada aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut ditempatkan paling atas pada hierarki Maslow dan berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika semua kebutuhan lain sudah dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara penuh potensinya. Tahap terakhir itu mungkin tercapai hanya oleh beberapa orang. Dasar teori harapan. Suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku nilai, kekuatan relatif dari keinginan dan kebutuhan seseorang bertautan. Besarnya kemungkinan bila bekerja secara efektif, apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu yang diharapkannya. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Agar peran motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar menyangkut beberapa hal. Yang pertama ada motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga ada motivasi berupa pujian
lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, ada motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, ada motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, ada motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Dan fungsi motivasi dalam belajar, yang pertama sebagai pendorong perbuatan, yang kedua mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar, yang ketiga sebagai pengarah perbuatan, yang keempat tujuan belajar sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar, yang kelima sebagai penggerak perbuatan, yang keenam dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang selanjutnya, motivasi positif dan negatif. Positif, melalui pemberian hadiah yang berprestasi diharapkan mereka akan dapat lebih berprestasi lagi di selanjutnya. Yang untuk negatif itu, dan memberi hukuman bagi yang bersalah tentunya agar mereka tidak mengulangi kesalahan kembali yang telah Yang selanjutnya, motivasi jasmaniah dan rohaniah. Motivasi jasmaniah, motivasi ini yang termasuk ke dalam motivasi ini adalah refleks, insting, otomatis, atau nafsu. Motivasi rohaniah yang termasuk dalam motivasi rohaniah yaitu kemauan. Yang selanjutnya, teori motivasi kompetensi. Setiap manusia mempunyai keinginan untuk menunjukkan kompetensi dengan menaklukkan lingkungannya. Dari penguatan dan modifikasi perlu hukum pengaruh bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dengan melakukan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan ataupun yang tidak merugikan kepada diri kita maupun kepada orang lain. Berikut ada video pendek yang menceritakan tentang kegigahannya anak menuntut ilmu yang menjadi inspirasi kepada orang lain, betapa pentingnya menuntut ilmu itu. Kisah ini dari seorang siswa SMA Muhammadiyah Ketapang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Setiap paginya, ia membawa kantong yang berisi nasi kuning yang dijual di sekolahnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.